Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari ini saya tidak hadir ya, karena terlalu sibuk teman-teman, mohon maaf ya, terlalu sibuk, banyak undangan ya, banyak undangan, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-citanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Mulai dari orang tua-tua kita hingga anak cucu kita semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang lebih baik dari kemarin teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semakin ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ya, antara maunah dengan sihir ya. Antara maunah dengan sihir, seperti yang sudah sering saya sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu ada 4 ya. Ada 4 macam. Yang pertama adalah mukjizat yang Allah khususkan kepada para rasul dan para nabinya. Kemudian yang kedua adalah karomah yang Allah khususkan kepada kekasih-kekasihnya atau waliullah. Kemudian yang ketiga adalah maunah yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah sihir yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya mungkin banyak yang tidak mengetahui yang namanya ilmu hikmah itu ada di bagian mana. Namun sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ilmu hikmah itu adalah bagian dari maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang bisa mengamalkan, yang boleh mengamalkan ilmu hikmah itu dan akan menghasilkan asrarnya ilmu hikmah itu hanyalah orang-orang yang mensucikan diri, atau orang yang berusaha mensucikan diri atau memperbaiki amaliyah diri kita sendiri, dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa 2 hal ini
mustahil orang itu bisa mendapatkan ilmu hikmah tersebut, teman-teman. Mustahil orang itu bisa hasil dalam mengamalkan ilmu hikmah tersebut, teman-teman ya. Jadi yang keempat adalah sihir. Dan sihir itu banyak macamnya. Misalnya ada sulap, ada hipnotis, dan sebagainya. Banyak sekali macamnya yang namanya ilmu sihir. Karena sihir itu adalah bahasa umum ya. Adalah umum. Kemudian dari situ akan melahirkan banyak ragam. Sesuai tingkatannya dan sesuai tujuannya, teman-teman ya. Namun yang namanya sihir semuanya itu adalah ilmu hitam, teman-teman. Yang namanya sihir itu adalah ilmu hitam ya. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa orang yang mempunyai ilmu hikmah itu hanyalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim. Orang kafir di luar muslim, di luar Islam tidak bisa mendapatkan ilmu hikmah tersebut, teman-teman ya. Jadi walaupun amalannya dari amalan ilmu hikmah, akan tetapi orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan ilmu hikmah atau asrornya ilmu hikmah, teman-teman ya. Karena memang itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang beriman kepada selain Allah, dan bukan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, teman-teman ya, perbedaannya. Jadi sehebat apapun orang di luar Islam, itu adalah sihir ya, teman-teman. Itu bukan ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah itu khusus Allah berikan kepada hambanya yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kemungkinan besar ada sebagian yang mirip, akan tetapi tidak sama, teman-teman ya. Jadi mirip tidak sama. Dulu saya pernah melihat di di Amerika atau waktu saya masih SMP atau masih SD, teman-teman ya. Jadi di sana sepertinya ya, kalau nggak salah ada pertandingan paranormal ya, yang di sebagian tepat dikenal dengan ilmu hikmah. Sebenarnya paranormal dengan ilmu hikmah itu berbeda, teman-teman ya. Kalau ilmu hikmah itu lebih khusus, sedangkan paranormal itu umum. Jadi walaupun ahli sihir atau ahli hikmah itu bisa disebut paranormal, teman-teman ya. Bisa disebut paranormal, termasuk peramal bisa disebut paranormal. Akan tetapi ilmu hikmah atau ahli hikmah itu berbeda. Jadi pernah saya kagum ya, dan terheran-heran waktu itu malam menonton TV ya, acara yang ketika itu ada orang, berapa orang ya, saya sudah lupa karena sudah puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun, belasan tahun atau puluhan tahun, teman-teman, saya sudah lupa. Jadi waktu itu ada orang laki-laki yang menempelkan besi berani ya ke badannya dan melekat, teman-teman. Jadi waktu itu saya kagum, hebat dalam pikiran saya. Saya pikir itu memang ilmu betulan, teman-teman ya, ilmu beneran. Ternyata ketika itu datanglah seorang laki-laki yang lain tanpa basa-basi langsung menuangkan tepung atau bedak gitu, teman-teman. Saya lupa ya. Tapi yang jelas dituangkan di dalam ke kulitnya ya, ke tubuhnya. Kemudian besi berani itu langsung terjatuh, teman-teman ya. Jadi saya merasa lucu. Ketika itu saya merasa lucu. Ternyata yang dipakai tadi bukan ilmu, teman-teman, karena bisa ditangkal dengan bedak ya, atau tepung seperti itu. Jadi ini adalah ilmu akal-akalan ya, tipu-tipuan, dan ini termasuk sihir. Ini termasuk sihir walaupun tidak menyakiti orang lain ya, tidak menyakiti orang lain, akan tetapi menipu itu adalah sihir. Jadi sihir itu adalah menipu. Jadi walaupun sihir itu ada berbagai macam, ada sihir yang khusus untuk menyakiti, ada sihir yang untuk menipu atau mengelabui, ada sihir untuk menundukkan dan sebagainya, teman-teman ya. Banyak macamnya, tergantung tingkatannya. Dan begitu juga ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sangat banyak tingkatannya.
Tergantung orangnya. Semakin dekat kepada Allah, maka hasilnya akan lebih sempurna. Semakin dekat kepada Allah, hasilnya akan lebih sempurna. Seperti itu teman-teman. Orang yang tidak tekun ibadahnya, yang ketaatannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mengamalkan ilmu hikmah, akan tetapi tidak akan mendapatkan asrornya ilmu hikmah, teman-teman ya. Jadi walaupun amalannya itu amalan ilmu hikmah, yang datang yang akan membantu nanti bukan malaikat, akan tetapi jin ya, yang lambat laun akan menipu orang tersebut. Makanya banyak sekali orang yang awalnya sebelum mengamalkan ilmu hikmah ya, sebelum mengamalkan ilmu hikmah atau amalan, itu orang rajin sholatnya, akan tetapi setelah sering tirakat, sering puasa dan sebagainya, ujung-ujungnya nggak sholat, teman-teman, karena dianya tertipu di perjalanan. Jadi semua orang itu punya kesempatan ya, punya kemungkinan, maksudnya punya kemungkinan orang itu disesatkan. Sebelum sampai tujuan, orang itu ada kesempatan disesatkan ya. Makanya kita harus berhati-hati, khususnya pengamal ilmu hikmah, teman-teman ya. Khususnya pengamal ilmu hikmah itu harus menjaga benar-benar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti, orang yang bisa menjaga tersebut hanyalah orang yang mendalami ilmu agamanya, teman-teman ya. Karena orang yang dalam ilmu agamanya tidak mudah tertipu karena punya dasar ya. Jadi itu yang paling penting. Orang sebelum belajar ilmu hikmah, atau oleh sebagian orang dikatakan ilmu dukun ya, ilmu kedukunan, itu ada minimal ada 4 syaratnya. Yang pertama, harus mumpuni ilmu syariatnya dan mengamalkan dengan tekun ya ilmu syariatnya tersebut, teman-teman. Jadi harus berpegang teguh ke situ. Kemudian yang kedua, harus, jadi ilmu syariat ini bisa terdiri dari Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, terdiri dari ilmu hadis dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi kita harus mempunyai sebanyak mungkin literatur atau pegangan dari kedua kitab tersebut, dari Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak mudah disesatkan atau tidak mudah tertipu, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu torekot ya. Torekot itu banyak macamnya. Torekot itu banyak macamnya. Ada torekot itu berupa zikir, berarti zikir torekot, teman-teman ya. Misalnya zikir anak sabandi ya. Torekot anak sabandi berarti zikirnya Allah, Allah, Allah. Zikir qadiriyah naksabandi, zikirnya la ilaha illallah dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi itu adalah zikir torekot ya. Nah, jadi itu torekot. Kemudian kita mengamalkan atau mengistiqomahkan membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, itu juga torekot, teman-teman ya. Banyak sekali torekot itu. Dan yang pasti torekot itu harus bersanad dan sambungan sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Jadi kalau orang itu tidak bertorekot, tidak boleh mengamalkan ilmu hikmah, teman-teman ya. Dan orang yang bertorekot harus punya mursyid. Mursyid itu adalah guru pembimbing yang mengetahui maju mundurnya, bisa mengetahui maju mundurnya zikir kita, teman-teman. Bisa mengetahui maju mundurnya zikir kita, dan juga bisa mengetahui rahasia-rahasia tentang zikir atau torekot yang diberikannya, teman-teman, atau yang kita jalani. Itu adalah torekot ya, atau mursyid ya. Tentang kemursidan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yudlil fala tajidannahu waliyyan mursyida." Orang yang disesatkan Allah tidak akan pernah mengetahui wali mursyid ya. Jadi ada wali saja, ada yang wali mursyid, ada yang mursyid. Kalau mursyid itu sudah pasti wali, teman-teman ya. Jadi orang yang mursyid, yang diberikan kasyaf oleh Allah, yang diberikan pangkat mursyid oleh Allah, itu sudah pasti wali, teman-teman. Sedangkan orang wali belum tentu mursyid.
Begitu juga dengan Rasul dan Nabi. Kalau sudah menjadi Rasul, itu berarti sudah melalui kenabian. Akan tetapi orang yang menjadi Nabi belum tentu menjadi Rasul, teman-teman ya. Begitu. Itu ilmu yang kedua. Ilmu tarekat ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui ilmu hakikat. Ilmu hakikat atau batasan-batasan atau tujuan yang kita tuju, teman-teman. Batas tujuan kita itu adalah hakikat, teman-teman ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus mendalami ilmu hakikat. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang syariat, mana yang tarekat, mana yang hakikat, teman-teman ya. Dan di situ yang keempat harus memahami ilmu ma'rifat, teman-teman ya. Ilmu ma'rifat itu sebenarnya secara umum adalah mengenali atau mengetahui segala sesuatu. Jadi kita bisa membedakan mana yang setan, mana yang malaikat, mana yang jin, mana yang iblis, mana yang siluman, seperti itu ya. Ibaratnya itu secara hikmahnya. Akan tetapi secara ilahiyahnya, secara ilmu Allah, secara ilmu syariatnya bukan itu. Jadi memang lebih dalam lagi tentunya, teman-teman ya. Akan tetapi secara hikmahnya seperti itu. Jadi intinya kita harus mengenali makrifat ya. Kita harus mengetahui, kita harus bisa membedakan. Sedangkan untuk mengetahui dua ilmu tersebut, yaitu hakikat dan ma'rifat, kita harus mengaji ilmu tasawuf, teman-teman ya. Tanpa mengaji ilmu tasawuf, kita tidak mungkin mengetahui hakikat dan ma'rifat ya. Jadi ketika kita sudah mengkaji hakikat, maka kita pun akan mengetahui hakikat diri kita dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai dasar 4 ilmu ini, maka barulah kita boleh mempelajari ilmu hikmah, teman-teman ya. Karena ilmu hikmah itu adalah bagian atau intisari ya dari ilmu-ilmu tersebut, atau bukan intisari sebenarnya adalah benteng ya, adalah benteng atau hasil dari tersebut. Dan hikmah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan ya, bukan tujuan, akan tetapi itu hadiah karena kita bertekun diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan istiqomah maka Allah akan memberikan kelebihan tersebut sebagai hadiah atau maunah bagi kita, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi maunah ada tingkatannya, yaitu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah bagian dari maunah, akan tetapi di bawahnya, teman-teman, di bawahnya lagi. Sedangkan maunah itu tanpa melalui amalan ya, tanpa melalui amalan, ataupun melalui amalan bisa ya, akan tetapi yang pastinya maunah itu tanpa melalui amalan, tanpa melalui usaha apapun, maunah itu akan diberikan kepada Allah terhadap hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sedangkan ilmu hikmah itu harus melalui amalan atau wiritan dan sebagainya, atau laku-laku yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu hikmah ini bisa terisi yang namanya maunah, teman-teman ya. Seperti itu. Akan tetapi perbedaannya, kalau maunah itu tidak bisa dipergunakan sesuai kemauan kita, karena maunah itu tidak ada di dalam diri kita. Akan tetapi jika Allah berkehendak, barulah maunah itu akan datang. Berbeda dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu yang namanya ilmu bisa dipakai kapan saja. Ilmu hikmah, ilmu itu bisa digunakan kapan saja. Itu namanya ilmu ya. Akan tetapi ketika kita menggunakan ilmu tersebut, boleh jadi
bersamaan dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman ya. Dan berbeda dengan sihir. Kalau sihir ya bisa dipergunakan kapan saja dan tidak mungkin bersamaan dengan maunah, tidak mungkin bersamaan dengan karomah. Kalau ilmu hikmah bisa ada kemungkinan bersamaan dengan dua ilmu tersebut, dengan dua kemampuan atau pertolongan dari Allah, yaitu bisa jadi yang namanya ilmu hikmah itu bersamaan dengan karomah, bisa jadi ilmu hikmah tersebut bersamaan dengan maunah. Tergantung orang yang menggunakannya, tergantung tingkatan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung tingkatan keistiqomahannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Jadi tergantung ke situ ya. Kalau sihir ya sama sebenarnya, kalau tergantungnya sama. Kalau sihir semakin menjauh dari Allah dan semakin kuat pengabdiannya kepada iblis, kepada setan, kepada siluman dan sebagainya, maka sihir itu akan semakin tinggi dan akan semakin kuat seperti itu, teman ya. Teman, jadi perbedaannya sangat jauh antara ilmu hikmah dengan sihir ya. Kalau sihir itu tidak bisa mengetahui sesuatu yang jauh dengan pasti dan tidak bisa mendatangkan sesuatu yang jauh tersebut, teman-teman. Akan tetapi ilmu hikmah bisa ya. Jadi misalnya ada di belahan dunia mana bisa kita lihat dengan izin Allah. Misalnya ada benda antik ya, ada keris atau apalah misalnya. Jadi walaupun ada di ujung dunia sekalipun bisa kita tarik dari tempat kita dengan izin Allah, sesuai dengan pertolongan Allah. Dan disitulah bisa berlaku yang namanya ma'unah, teman-teman ya. Jadi yang tidak mendapatkan ma'unah, yang tidak mendapatkan pertolongan, ya nggak bisa. Walaupun kita bisa melihatnya di bagian bumi sana ada sesuatu antik misalnya, akan tetapi tidak bersamaan dengan ma'unah Allah, ya tidak bisa kita menariknya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Dan juga bisa yang namanya ilmu hikmah itu bisa menarik kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia, bisa dihilangkan, bisa ditutup dan sebagainya tanpa mengendalikan akal sama sekali. Berbeda jauh dengan sihir. Kalau sihir itu tidak bisa menghilangkan ilmu atau asrar atau kekuatan atau daya ilmu yang ada di dalam manusia. Akan tetapi sihir bisa mempengaruhi akal, seakan-akan orang tersebut lemah dan sebagainya, putus asa dan sebagainya. Berbeda dengan ilmu hikmah. Walaupun ilmu hikmah sendiri bisa lebih dari itu, bukan hanya mempengaruhi akal, bisa akan tetapi untuk pencabutan ilmu tidak memerlukan seperti itu ya, teman-teman. Tidak memerlukan itu. Namun itu semuanya dengan izin Allah dan ada batas-batasannya. Orang yang sudah ahli dalam ilmu hikmah tidak mungkin menggunakan ilmunya sembarangan, teman-teman ya. Tidak mungkin menggunakan ilmunya sembarangan. Sebenarnya sama ilmu sihir, orang yang sangat ahli dalam sihir juga tidak mudah mempergunakan sihirnya sembarangan, teman-teman. Jadi apabila orang tersebut sudah tinggi, orang itu tidak akan mempergunakan sembarangan. Itu ilmu apa saja ya, baik ilmu sihir, ilmu hikmah sama. Jadi kalau orang yang sebentar ngetes, sebentar dipamerkan, sebentar begini, itu berarti masih belum sampai. Karena kalau sudah sampai sama dengan penuh ya. Jadi kalau kita mengisi wadah atau jerigen misalnya ya, atau ceret atau teko atau apalah. Jadi kalau sudah penuh dengan air, kita letakkan di kepala atau kita kita bawa, tidak ada goyangan sama sekali. Akan tetapi yang belum penuh maka akan bergoyang. Semakin sedikit semakin besar goyangannya, teman-teman. Seperti itu ya.
intinya. Tapi perbedaannya seperti itu antara ilmu hikmah dan ilmu sihir ya. Mudah-mudahan ini sudah jelas dari saya. Ini sebenarnya hanya untuk mengisi channel ini ya, karena sudah beberapa hari saya tidak bisa hadir. Walaupun ada video yang saya share, itu hanya selingan ya, yaitu ketika di perjalanan, singgah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja teman-teman ya. Karena memang ya begitulah saya ya, manusia yang serba kekurangan teman-teman. Kadang-kadang hanya berlaku seperti orang gila ya, ilmunya tidak sampai, akan tetapi membicarakan itu teman-teman ya. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Mungkin sudah cukup dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Ghufranaka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf teman-teman ya, dari tadi di sini hujan ya. Ini ada bayangan di kaca kan. Nah, itu hujan teman-teman dari tadi. Mungkin suaranya agak samar ya mungkin. Mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.